Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Susi Nur Hopipah, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 9. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai role model nilai dasar berakhlak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alasan mengapa Rasulullah sebagai role model adalah karena Rasulullah SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau memiliki karakter dan perilaku yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah dikenal dengan akhlaknya yang agung, seperti jujur, amanah, pemaaf, penyayang, rendah hati, sabar, dan adil. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, bahkan memaafkan musuhnya sekalipun. Sifat-sifat mulia ini menjadi contoh nyata bagi kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad adalah sosok sentral dalam agama Islam, dihormati sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Beliau lahir di Mekah, kini bagian dari Arab Saudi, pada tahun 570 Masehi. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal akan kejujuran, integritas, dan sifat-sifat mulianya, sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita yang terpandang. Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Meskipun telah tiada, ajaran dan sunnah beliau terus menjadi pedoman bagi miliaran umat muslim di dunia. Singkatnya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin agama, politik, militer, dan sosial yang telah mengubah jalan sejarah dunia dalam meninggalkan warisan abadi bagi kemanusiaan. Nilai-nilai berakhlak Nabi Muhammad SAW. 1. Berorientasi pelayanan. Rasulullah SAW adalah pelayan umat yang tiada henti. Beliau selalu mendahulukan kepentingan umat, mendengarkan keluh kesah, membantu yang membutuhkan, dan memberikan solusi terbaik. Contohnya, saat beliau memimpin perang, beliau selalu berada di garda terdepan untuk melindungi pasukannya. Yang kedua, akuntabel. Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi akuntabilitas. Beliau selalu bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perkataannya. Tidak ada keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan matang dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umatnya. Beliau transparan dan jujur dalam setiap urusan, termasuk dalam pembagian harta rampasan perang atau penentuan hukum. Ketiga, kompeten. Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat kompeten dalam berbagai bidang, baik sebagai pemimpin agama, kepala negara, panglima perang, maupun hakim. Beliau memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan manajerial yang luar biasa. Kemampuan beliau dalam berstrategi, bernegosiasi, dan mengelola konflik adalah bukti nyata kompetensi beliau. Rasulullah SAW selalu menciptakan suasana harmonis di antara para sahabatnya, bahkan di antara berbagai suku dan agama. Beliau mengajarkan toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati. Contohnya adalah Piagam Madinah yang menjadi landasan kehidupan bernegara yang damai di tengah keberagaman. Kelima, loyal. Loyalitas Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan risalahnya tidak pernah diragukan. Beliau teguh memegang prinsip dan tidak pernah goyah menghadapi tantangan apapun. Loyalitas beliau juga terlihat pada kesetiaan terhadap para sahabatnya, melindungi dan membimbing mereka dengan sepenuh hati. Keenam, adaptif. Rasulullah SAW sangat adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapinya. Beliau mampu menyesuaikan strategi dan pendekatan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Contohnya adalah strategi beliau dalam perang Khandaq dengan membuat parit sebagai bentuk adaptasi terhadap taktik musuh. Terakhir, kolaboratif. Rasulullah SAW selalu melibatkan para sahabat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Beliau menghargai pendapat orang lain dan senantiasa membangun kerjasama tim yang solid untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kolaborasi ini terlihat dalam berbagai pembangunan sosial dan militer.
Kesimpulannya, meneladani nilai-nilai berakhlak dari Rasulullah SAW bukan hanya relevan bagi aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan sesama.